Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Anda harus tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di hari ini. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan, yaitu tentang pelajaran dari tragedi Kanjuruhan. Tentunya di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan dari dunia sepak bola nih pemirsa. Siapa dia narasumber di pagi hari ini nanti akan saya kenalkan. Yang jelas narasumber di pagi hari ini adalah penggiat sepak bola, dan tentu Anda di rumah sudah tidak asing lagi dengan sosok yang satu ini ya. Berambut gondrong, kemudian juga sangat fasih berbicara untuk sepak bola. Dan berikut pemirsa, saya baca berita dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini pemirsa. Ini yang nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini. Ada pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Memang perlu evaluasi total. Nah, tinjau Kanjuruhan, singgung pintu terkunci dan tangga terlalu tajam. Itu pemirsa. Kemudian suara supporter, semua jajaran PSSI harus mundur. Ini terungkap dari dialog Diswai mengakhiri petaka sepak bola Indonesia. Kemudian catatan dari Padhalan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Hidup fanatisme. Ya, kemudian ada pernyataan dari Sambo, Ferdi Sambo. Karena kecintaan saya pada istri. Mengaku begitu emosional saat membunuh Brigadir J. Kemudian ini pemirsa, sempat ditentang, kini jadi kawasan bersih dan asri. Melihat saluran irigasi hasil gotong royong warga. Itu dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian berikutnya dari halaman Metropolis Kota Cirebon pemirsa. Hilang di RKA, nggak ngefek. Tender trotoar Jalan Kartini Siliwangi bisa tetap jalan. 3 penyebab utama hujan di awal Oktober. Kemudian AAUI ya, Cirebon akan peringati Hari Asuransi. Hari ulang tahun TNI, gelar botram sederhana. Kemudian ini pemirsa, tilang elektronik tunggu Korlantas. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebonnya nih pemirsa. Mutasi terganjal rekomendasi. Ini pemirsa, jadwal pelantikan pejabat eselon 2 diprediksi ditunda. Kemudian kolong flyover Gebang masih dibiarkan kosong. Kemudian bakal calon anggota legislatif perempuan PDI Perjuangan di WTC masih kurang. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Berikutnya ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Wali kota murka ditinggal pasukan. Ini pemirsa. Ya, paripurna DPRD, mayoritas pejabat eselon 2 absen. Eselon 2 yang hadir saat paripurna RAPBD di tahun 2023. Kemudian eselon 2 yang tidak hadir, siapa saja pemirsa, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Rakyat Cirebon hari ini. Kemudian ada pernyataan dari Edi, ya, ada kepala dinas hampir tak pernah hadir di paripurna. Itu pemirsa. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya statement dari Pak Edi ya di koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan itu pemirsa, berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Graha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap di RCTV.
Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan obrolkan pemirsa tentang pelajaran dari tragedi Kanjuruhan. Nah, bersama saya di pagi hari ini saya hadirkan ada penggiat sepak bola, ada Kang Sutardi Raharja. Selamat pagi, Kang Tardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Tardi? Alhamdulillah. Ini Sehat. ada 8 bulanan nggak ketemu nih, Iya, Kang iya. Tardi ya. Baik. Iya, ya. Dan pemirsa di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan Anda bisa bergabung. Pemirsa bisa di line telepon 0231 482138. Pemirsa juga bisa untuk memberikan pendapat Anda melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Kang Sutardi Raharja, Anda minggu-minggu yang lalu ya, di hari-hari yang lalu ini kita semua dikejutkan oleh pertandingan di kasta tertinggi sepak bola kita di Liga 1 antara Persebaya versus Arema ya. Iya, Ya, kemudian pasca pertandingan kemudian akhirnya terjadi sebuah tragedi yang tentu kita tidak inginkan. Pendapat Anda, ini tragedi di sepak bola kita gitu, Kang Sutardi. Iya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Kami turut berduka cita yang sangat dalam atas terjadinya tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 125 orang, yang luka-luka puluhan orang. Mudah-mudahan kejadian ini kejadian yang terakhir. Ya. Tidak ada lagi kejadian-kejadian yang ada di Indonesia, tentu dari hal masalah persepak bolaan. Karena biar bagaimanapun juga persepak bolaan ini adalah olahraga masyarakat yang tentunya harus bekerja sama dengan semua lini. Itu ya. Ya. Jadi ini sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu ya. Iya, betul. Tragedi demikian Iya. gitu. Kang Sutardi Betul, ya. betul sekali. Dan lagi-lagi nih persoalannya adalah tentang fanatisme nih, Kang Tardi ya. Fanatisme dari supporter menurut Anda. Ini jangan sampai hal ini juga terulang di Cirebon, baik Tarkam maupun pertandingan-pertandingan resmi atau pertandingan nasional gitu. Iya. Kang Tardi. Ya, jadi pendewasaan supporter ini yang perlu pendewasaan. ditanamkan oleh masing-masing yang punya klub ya. Jadi klub ini harus bekerja sama dengan supporter itu yang betul-betul kuat, dikasih pemahaman, kalah menang sudah biasa, jangan sampai terjadi kayak kemarin juga. Ada insiden-insiden kecil, walaupun kecil, tapi itu kan insiden yang sangat memalukan menurut saya. Karena biar bagaimanapun juga pendewasaan inilah yang selama ini tidak pernah ditanamkan kepada supporter oleh klub-klub ya. itu sendiri. Oleh tim lah ya. Oleh tim itu sendiri, sehingga para supporter ini seenaknya sendiri, begitu selesai pulang kalah cegat di jalan. Nah ini kan sudah Seperti kejadian di Liga 3 juga ya. ya kayak kejadian kemarin juga kan ada pencegatan, pengrusakan, Persikuningan begitu pulang dari Cirebon aman dihadang di jalan. Nah ini kan sangat memalukan. Nah ayo kawan-kawan kita, ini supporter ini harus betul-betul dikasih pemahaman, harus betul-betul sportivitas. Bahwa jagoan kita ini kalah ya sudah, kita hormati. Ya, kita acungkan jempol bahwa yang menang itu kita dukung. Jangan sekali-kali lagi, ini kan efek daripada peristiwa kejadian kemarin itu, karena ya itu tadi, sportivitasnya yang tidak ditanamkan kepada jiwa sporter. Sportivitas gitu ya. Padahal itu adalah marwah dari sepak bola sportivitas dan juga fair play ya. Fair play. Nah. Itu ya. Kang Tardi, jadi menurut Anda Liga 1 sebagai kasta tertinggi yang kemudian mengakibatkan tragedi Kanjuruhan, ini adalah pelajaran yang sangat berharga menurut Anda. Maksudnya kira-kira hal ini tidak terulang di Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3 nantinya? Iya, jadi kalau kita amati, memang banyak faktor ya. Faktor pertama adalah tidak muatnya kapasitas stadion gitu ya. Overload. Sehingga para supporter, para penonton ini berlebihan. Kedua adalah yang saya amati, bagaimana Panpel itu harus bertanggung jawab dan harus bekerja sama dengan aparat terkait tentang hal-hal apa kemungkinan segala kemungkinan yang akan terjadi di lapangan. Nah inilah yang
selama ini kalau saya amati tidak pernah ada sinkronisasi keterbukaan. Jelas-jelas dalam aturan FIFA bahwa standarisasi di dalam lapangan itu kan tidak boleh menggunakan gas air mata. Ya kan? Itu tidak boleh, apalagi SNP. Nah, disinilah Panpel harus bertanggung jawab. Karena apapun ceritanya, Panpel ini harus terbuka dan transparan kepada pihak terkait yang sama-sama mengamankan. Nah, pembelajaran inilah kejadian Kanjuruhan itu. Ini mudah-mudahan untuk di Cirebon khususnya, kawan-kawan kita, janganlah hal-hal semacam ini kita lakukan. Sportivitas terutama yang harus kita tanamkan. Jiwa legowo, kata orang Cirebon mah. Legowo, bahwa kalah ya kalah, menang ya menang. Itu ya. Itu yang harus kita tanamkan di jiwa supporter itu. Nah, mudah-mudahan ini yang terakhir kalinya, keprihatinan kami sangat mendalam. Bagaimana kedua belah tim ini supporter maupun tim Arema Malang dengan Persebaya Surabaya ini sebagai bahan evaluasi ke depan. Ya, menurut Anda juga nih, Kang Tardi ya, ini bukan hanya saya pikir di Jawa Timur ya, tetapi juga antar supporter yang lain. Menurut Anda ini kesempatan juga untuk berdamai yang selama ini bersaing, berkompetisi gitu. Maksudnya untuk supporter-supporter yang lain juga. Ya, sebetulnya gini, kalau mama supporter itu dikasih pemahaman oleh para petinggi-petinggi supporter atau para petinggi klub. Contoh kami waktu 2013 kami mengakuisisi Persires Rio Rengat Liga 2 2013. Kami main dengan Sleman di Kuningan, di lapangan Kuningan. PSS Sleman? Ya, lawan Sleman. Yang sekarang di Liga 1? Iya, yang sekarang sudah masuk Liga 1. Lah, begitu supporter Sleman puluhan bus datang ke Kuningan, disambut baik oleh supporter Laskar Macan Ali. Kedatangan mereka kita sambut dengan baik di lapangan, kita serentak bahwa mau panas-panasan di lapangan, selesai permainan kita selesai juga. Yang itu sejatinya harusnya seperti itu, Kang Tardi. Kami selalu memberikan motivasi arahan kepada supporter Laskar Macan Ali, bahkan hampir menyaingi supporter Sleman waktu di Kuningan. Itu sejarah besar kami juga waktu di Kuningan. Ternyata hal-hal semacam itu kalau kita tanamkan, insya Allah aman. Begitu PSS Sleman supporter keluar dari stadion, dikawal Stadion Masud Kuningan, dikawal oleh supporter Laskar Macan Ali sampai mobil bis. Alhamdulillah tidak ada apa-apa. Walaupun di dalam stadion panas-panasan, artinya sampai terjadi ada pembakaran-pembakaran di dalam arena stadion. Tapi selesai kegiatan, ya selesai sudah. Gitu ya. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada supporter. Saya pikir bukan hanya di Liga Resmi Nasional nih, Kang Tardi ya. Di level bawah pun, Tarkam pun juga ini mau harusnya kita tetap menahan diri ya. Ketika kalah ya wis kalah lah ya. Di Tarkam pun begitu. Maksudnya fanatismenya jangan berlebihan gitu. Iya, betul. Kang Tardi, menurut Anda di Tarkam juga? Ya, ini kita juga mengamati Tarkam-Tarkam yang ada di Kabupaten Cirebon. Banyak sekali Tarkam-Tarkam. Nah, ini kan yang jadi masalah, banyak orang yang memanfaatkan situasi dalam rangka Tarkam, yaitu berjudi lah di luar area itu berjudi. Nah, sehingga para pinggiran kata orang Cirebon mah, pinggirannya inilah yang sehingga kalau memang kelihatan kalah, ini agak panas kira-kira kan begitu. Lah dampaknya kepada para pemain. Tapi saya amati kayak kejadian kompetisi di Kertasura yang begitu rawan daerahnya, ya ada daerah rawan aman gitu tapi ya? aman, alhamdulillah. Karena selesai. pakunya juga selalu merangkul, mengarahkan kepada para penonton supaya tidak ada lagi terjadi keributan. Kalau keributan terjadi, hal yang tidak mungkin pasti akan ditutup. Tidak akan lagi ada kegiatan di situ. Gitu, Mas. Iya, kemudian di Tegal Gubuk juga ya, Tarkam juga berjalan aman gitu kan. Ya itu tadi, yang penting sesama penonton, sesama masyarakat, tokoh masyarakat, kepala desa itu harus berduyun-duyun, mengarahkan dan mengarahkan. Supaya bagaimana jalannya sepak bola ini bisa aman dan nyaman ditonton oleh masyarakat. Itu ya. Oke, dan tentunya ini dari Kanjuruhan ini, Kang Tardi, Anda sebagai insan sepak bola. Tentunya tadi Anda menyebutkan bahwa ini sangat prihatin sekali ya. Dan saya pikir tragedi-tragedi sebelumnya juga terjadi juga ya. Kang Tardi antar supporter, kemudian ada yang tewas dan seterusnya. Dan Kang Tardi tadi menyebutkan bahwa mudah-mudahan ini adalah tidak terulang kembali ya. Kejadian-kejadian demikian gitu ya, baik
seperti Kanjuruhan maupun juga tragedi-tragedi yang lain yang menewaskan supporter kita gitu ya. Dan ini tentunya menjadi sorotan juga nih Kang Tardi, Betul, betul. terutama dari Federasi Sepak Bola Internasional ya, dari FIFA, Kang Tardi, tragedi Kanjuruhan ini. Iya, jadi ini kan kita akan lebih prihatin lagi kalau FIFA menjatuhkan Sanksi gitu ya. terhadap PSSI. Biar bagaimanapun juga PSSI harus bertanggung jawab. Nah, untuk para supporter Liga 1 yang sudah berkaca di Liga 1, ayolah kita belajar pendewasaan supporter, bagaimana mengarahkan, mendidik, ya, memberikan motivasi terhadap para supporter yang lain, itu agar lebih baik. Karena kekalahan itu bukan berarti kita harus berantem. Kekalahan itu bukan berarti kita harus membuat anarkis. Nah, kekalahan inilah yang harus kita evaluasi, bagaimana kekalahan ini, sportivitas ini dilaksanakan dengan baik dan diakui secara laki-laki kalau orang Cirebon, secara gentleman. Itu yang harus dilakukan. Oke, menurut Anda nih Kang Tardi, beberapa waktu yang lalu juga ada beritanya di Radar Cirebon TV ya, bahwa supporter klub-klub, maunya supporter-supporter yang ada di Cirebon pun akhirnya menyampaikan turut berduka cita atas tragedi Kanjuruhan. Menurut Anda ini hal yang positif gitu? Bukan hanya maksudnya supporter dari Armenia saja gitu. Banyak supporter-supporter yang lain juga doa bersama dan seterusnya gitu. Ya, ini adalah hal-hal yang positif. Seluruh di Indonesia ini hampir semua menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas tragedi Kanjuruhan. Karena biar bagaimanapun juga ini sejarah terbesar. Ya, sejarah terbesar, sejarah kelam. Iya, dalam persepak bolaan kita ya. Ini potret hitam, potret buram. Betul gitu ya. sekali. Nah, wajar kalau para mahasiswa, masyarakat, atau para supporter melakukan hal itu. Ya, mengenang, berdoa di situ, karena biar bagaimanapun juga itu adalah kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, saudara-saudara kita yang harus kita doakan. Mudah-mudahan arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, gitu ya. Baik, menurut Anda nih Kang Tardi, dalam gelaran turnamen-turnamen resmi seperti tragedi Kanjuruhan ya beberapa waktu yang lalu. Nah, ini apa yang semestinya dilakukan oleh Panpel terhadap pihak keamanan menurut Anda nih? Anda sebagai orang yang berpengalaman di dunia sepak bola, apa yang mesti dilakukan? Baik panitia Tarkam dan yang lain nih menurut Anda. Tapi tahan dulu nih, Kang Tardi dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda, silakan Anda pemirsa yang ingin bergabung di Selamat Pagi Cirebon, saya menunggu Anda di line telepon 0231 482138. Silakan Anda pemirsa yang ingin bergabung, Anda ingin memberikan pendapat dan juga pertanyaan melalui WhatsApp, juga silakan ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Pelajaran dari tragedi Kanjuruhan ya pemirsa. Ini apa sih pelajaran dari tragedi Kanjuruhan untuk kita gitu ya, terutama insan-insan sepak bola nih. Saya masih bersama dengan Kang Sutardi Raharja, salah seorang penggiat sepak bola nih pemirsa di Cirebon. Kembali saya ke Kang Tardi nih. Kang Tardi, apa yang mestinya dilakukan oleh misalnya panitia penyelenggara ya saat gelaran liga resmi misalnya atau Tarkam misalnya akan digelar gitu, apa yang harus dilakukan oleh panitia atau Panpel nih? Kang Tardi, silakan. Jadi kalau saya amati ini harus adanya satu persepsi antara Panpel dengan PT Liga dan pihak keamanan. Nah, di sini ketiganya ini harus duduk satu meja, bagaimana hal-hal yang akan terjadi di saat di pertandingan. Apa-apa saja yang harus disiapkan dan bagaimana itu semua harus terbuka. Nah, ini kan kelihatannya kalau saya lihat berita-berita ini kan ada kesimpang siuran antara pihak penyelenggara Panpel dengan pihak keamanan. Nah, dengan PT Liga. Nah, inilah ketiga inilah yang harus dominan
Ya, harus dominan duduk satu meja, bagaimana merencanakan segala sesuatunya supaya tidak terjadi. Terjadinya seperti ini, saya kira terjadinya akibat daripada miskomunikasi. Oh, miskomunikasi Ya, gitu ya. kepanikan yang berlebihan sehingga sampailah terjadi kayak yang kita lihat bersama. Kalau saja kepanikan itu tidak berlebihan, saya kira tidak seperti itu. Memang semua saling menyalahkan. Coba kalau mau ada supporternya tidak turun, tidak mungkin terjadi. Coba kalau pihak keamanannya tidak mengeluarkan gas air mata, tidak mungkin terjadi. Nah, semua ini kalau dirangkum di saat panpel itu bekerja sama dengan baik, tentunya insya Allah tidak akan terjadi. Karena gara-gara terlalu berkelebihan inilah, kekhawatiran berkelebihan inilah, sehingga kepanikan di mana-mana. Padahal lawannya tidak ada. Iya, Ya kan? Kecuali di situ ada kedua supporter dari Persib dari Surabayanya, Persibanya ada, Aremanya ada. Nah, itu mungkin hal-hal yang harus diantisipasi. Iya, ini sih salah satunya tidak ada, Kang ya. Dengan ada. Jadi ini kan kalau kita lihat supporter itu hanya naik. Terus dari segi di dalam arena stadion. Pengalaman kami waktu menyelenggarakan Liga 2 saja itu ada yang namanya para petugas ini mengelilingi area stadion menghadap kepada penonton. Jadi tidak melihat bola, menghadap kepada penonton. Yang dulu namanya matsuat, namanya para bodyguard. Waktu saya di Kuningan, para bodyguard inilah yang menghadap kepada para penonton, semua tribun, mengawasi gerak-gerik daripada penonton. Nah, itu kita briefing waktu di Kuningan. Alhamdulillah. Oh, kalau di gelaran Liga 1 ada berdiri menghadap penonton itu ya? Iya. Berdiri-berdiri itu harusnya dilakukan oleh Panpel. Mengarahkan kepada para keamanan atau bodyguard atau pihak keamanan, harus semua ini dikeliling itu harus melihat kepada para penonton. Gerak-gerik kita mengawasi, keamanan mengawasi daripada penonton ini akan ketahuan. Kan gitu. Oh, itu bawa air mineral mau dilempar, kan tahu ya? Tahu. Ini kan tidak, semua menghadap menonton kepada stadion. Sehingga begitu kejadian para supporter naik ke itu, akhirnya kan tidak bisa dihalau. Itu Mas. Jadi ya itu tadi. Ada kerjasama yang baik antara pihak Panpel dengan penyelenggara, PT Liga, dan pihak keamanan. Oke. Kang Tardi, ini jadi tragedi Kanjuruhan ini tentunya pelajaran berharga sekali ya, untuk kita insan-insan sepak bola. Kemudian gelaran Liga 3 yang beberapa waktu yang lalu juga digelar. Salah satunya adalah di Stadion Bima, kemudian di lapangan wilayah timur, di lapangan Dayak, lapangan Tegal Gubuk. Lapangan Stadion Roket Tegal Gubuk. Menurut Anda ini kemarin seperti apa nih gelaran Liga 3 kemarin nih? Iya. Itu juga liga yang semi profesional lah ya. Menurut Anda nih, Kang? Menurut saya, pengamatan saya adalah ini juga sama. Ini PSSI Jawa Barat ini lebih terpuruk di tahun ini. Karena namanya Liga 3 ini semi profesional. Panpel yang saya lihat dan tahu sendiri karena ikut manajer meeting. Panpel yang dibentuk adalah Panpel Tarkam, dijadikan Panpel Liga 3. Lah ini kan sudah keliru. Sampai saya protes. Iya, harusnya gimana gitu, Kang? Harusnya Panpel itu yang paham betul, yang sudah ditunjuk oleh PSSI Jawa Barat melalui PSSI Kabupaten Kota, yang mengerti dan memahami betul bagaimana hal-hal yang akan dilakukan di dalam pertandingan. Jadi bukan Panpel Tarkam? Bukan Panpel Tarkam, ini Panpel Tarkam dijadikan Panpel Liga. Iya, Liga 3. Bagaimana persepak bolaan Jawa Barat ini kan lebih baik ke depan. Nah, kejadian kemarin saja, saya tahu persis, Mas, bahwa saya protes. Namanya manajer meeting, tidak di situ tidak ada keamanan, tidak ada kesehatan, sehingga saya hentikan manajer meeting itu. Ini liga, saya bilang ini bukan tarkam. Ini kita mengarah kepada profesional. Ya, bagaimana nanti mau jadi profesional kalau dari awal sudah dididik seperti ini? Akhirnya rame itu di situ. Nah, terus dari tim kesehatan. Tim kesehatan bukan dari dinas kesehatan. Mana dari tim dinas kesehatan? Mana orang dinas kesehatan? Tidak ada. Hanya warga yang biasa gotong-gotong gitu ya. Ini repot. Ya kadang panitianya ya itu lagi. Ya itu lagi. Jadi panitia kan kita sudah harus bisa mengantisipasi hal-hal yang terpuruk, bukan hal-hal yang manis. Kalau hal yang manis lah mungkin enak lah. Tapi hal yang terpuruk kemungkinan terjadi. Nah ini harus bagaimana antisipasinya.
Kalau Tarkam, panitia Tarkam dijadikan panitia liga. Dan menurut saya PSSI Jawa Barat tolonglah dievaluasi. Kalau memang tidak mampu untuk menyelenggarakan kompetisi Liga 3 pun, dan saya bilang. Liga 3 seri 2 ya? Ya, kemarin Liga 3 seri 2. Jangan dilaksanakan dulu lah. Matangkan dulu, konsep dulu yang matang. Susun yang baik. Biar di daerah ini tidak salah-salah. Itu Mas. Itu ya. Oke, Kang Tardi, dari Anda yang tadi Anda sampaikan bahwa ini adalah hal yang positif, terutama kelompok-kelompok supporter juga di Cirebon menggelar doa bersama ya. Kemudian juga kelompok-kelompok pemuda juga sama menggelar doa bersama untuk tragedi Kanjuruhan. Saya pikir ini langkah positif juga ya. Iya, bisa betul. Menyatukan seluruh kelompok supporter juga ya. Mudah-mudahan bisa menang, masuk dalam hati para supporter. Iya, jadi bukan hanya ketika misalnya ini musuh bebuyutan bertanding, ada korban jiwa lagi, ini yang tidak kita inginkan Kang Tardi tentunya. Dan menurut Anda nih Kang Tardi, yang harus dilakukan oleh pihak terkait atau insan-insan sepak bola terhadap tragedi Kanjuruhan ini apa gitu menurut Anda? Ya harus sama-sama mengevaluasi bersama. Apapun ceritanya bahwa ini sudah terjadi. Biasanya penyesalan tetap di akhir. Iya, di belakang ya. Di belakang ya. Nah, bahan evaluasi inilah dari semua pihak terkait. Mari kita benahi semua PSSI. Semua jenis bentuk pertandingan persepak bolaan di Indonesia harus juga disatukan dengan kebersamaan. Kebersamaan di antara yaitu tadi pihak Panpel, PT Liga dan pihak keamanan. Ketiga komponen inilah yang harus betul-betul menyatu, satu visi satu misi bagaimana melaksanakan tugas di lapangan. Itu yang harus ditanamkan kepada teman-teman kita semua. Kemudian fanatisme silahkan gitu ya. Karena pertandingan sepak bola tidak ada penonton itu hambar gitu Kang. Karena penonton itu adalah pemain ke-12 tentunya ya kan. Ya dapat dibayangkan Kang, pertandingan sepak bola tidak ada supporter gitu kan. Tetapi ya itu tadi yang harus dilakukan menurut Kang Tardi, menanamkan sikap atau karakter kedewasaan. Iya kan? Iya, betul. Ya, kemudian fanatisme silakan terhadap satu tim atau tim kesayangan Anda nih ya, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Iya kan Kang? Iya, betul. Fanatisme itu memang harus ditanamkan, harus ditanamkan di jiwa supporter karena tanpa ada fanatisme kepada supporter juga tidak rame. Tidak rame Kang. Tapi benar, bagaimana sifat kedewasaan ini yang harus kita tanamkan. Nerima atas kekalahan gitu ya. Apapun keputusan wasit misalnya. Jangan harus sampai kita terima. Jangan sampai nanti timnya kalah, para pemainnya diserbu, diserang. Nah, ini kan hal-hal kemudian di luar stadion juga rusak, akhirnya terjadi anarkis itu ya. Ini kan karena kalau sampai terjadi hal semacam itu kan kita semua yang rugi. Yang seharusnya rame, kita bisa menonton sepak bola, terus juga kena sanksi, kita tidak bisa nonton bola, kan bingung jadinya. Kayak kemarin tadi malam aja kan antara Indonesia dengan Arab Saudi. Uni Emirat Arab. Iya, Uni Emirat Arab. Yang usia 17. Kan semua tribun tidak ada penonton, kan sepi. Sepi ya. Mungkin pemain juga merasakan itu Pak. Merasakan, secara psikologis pasti, secara psikologis pasti. Karena para pemain pun semangatnya pemain itu kan ada dukungan dari teman-teman supporter. Supporter ya. Jiwa sportivitas ditanamkan, kedewasaan harus ditanamkan. Selesai kegiatan, selesai sudahlah. Itu yang harus kita tanamkan kepada para supporter yang ada di Cirebon. Itu ya. Oke. Kang, tadi ini ada beberapa WhatsApp yang masuk ya. Saya baca dulu nih. Ini diantaranya ini dari Aremania Cirebon nih Kang. Ya, terima kasih atas doanya untuk rekan-rekan kita yang ada di Malang katanya Kang Sutardi ya. Menurut Kang Tardi saya ingin bertanya apa yang dilakukan oleh kelompok supporter di Cirebon demikian. Ini harusnya diteruskan, maunya koordinasinya nih, diteruskan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, atau memang cukup pada tragedi Kanjuruhan saja. Sebelum menjawab ini, tahan dulu Kang Tardi dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen terakhir saya masih membuka Anda. Silakan yang ingin bergabung. Saya menunggu Anda di line telepon 0231 482138. Atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda bisa melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Dan Kang Tardi, ini ada satu lagi WhatsApp yang masuk ya. Ini dari fans PSGJ. Ya, dan ingin bertukar pendapat dengan Kang Sutardi katanya ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ya, saya ingin menanyakan berkaitan dengan penanaman pendewasaan terhadap supporter katanya. Menurut Kang Sutardi, karena supporter ini banyak, apa yang mesti kami lakukan agar menanamkan sikap kedewasaan terhadap supporter? Apa katanya Kang? Silakan Ya, Kang. itu yang dari Malang tadi ya. Ya, Ada yang dari Malang. Terima kasih. Jadi Aremania ya. Aremania Mm-mm. koordinasi komunikasi itu bukan hanya di Kanjuruhan. Ya. Komunikasi Pada saat ada dan peristiwa ya, bukan saja Kanjuruhan. hanya setelah peristiwa Kanjuruhan. Heeh. Komunikasi dan koordinasi ini terus digalakan dan dilaksanakan. Karena dengan adanya komunikasi yang baik, koordinasi yang baik sesama supporter, insya Allah tidak akan terjadi. Karena biar bagaimanapun juga terjadinya sesuatu karena terjadinya miskomunikasi. Tidak adanya koordinasi yang baik, komunikasi yang baik, sehingga di saat di arena lapangan yang ada adalah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu ya. Iya. Ya, kemudian ini dari PSGJ Nah, Kang. untuk dari PSGJ terima kasih atas atensinya. Di dalam membangun sebuah supporter, semua harus menyatukan satu visi, satu misi, bahwa kita adalah fanatisme supporter PSGJ. Kita bangun secara bersama-sama komunikasi yang baik dengan para petinggi supporter. Para petinggi supporter harus bisa menanamkan jiwa kepada para anggota-anggotanya. Bagaimana supporter yang baik, supporter yang sportivitas, Supporter yang dewasa. supporter yang dewasa, yang memahami tentang klubnya. Jangan sampai nanti klubnya kalah, nanti klubnya yang diserang. Nah itu ya. Tidak terima terhadap Iya. pemain dan Ini official Mas, ya. jadi komunikasi, koordinasi yang baik, ya itu yang harus dilaksanakan terus. Terima kasih, selama ini saya juga sangat prihatin. Supporter PSGJ yang begitu banyak, tapi masih semrawut. Tidak terkoordinir dengan Ya, baik. tidak terkoordinir dengan baik. Harusnya di situ ada simpul koordinator, masing-masing koordinator itulah mengerucut kepada komando panglimanya lah atau siapapun di situ. Nah, dikasih pemahaman, diarahkan. Semua yang harus bertanggung jawab adalah di daerah masing-masing adalah koordinator-koordinator. Ada hal-hal yang ingin salah satu mama yang macam-macam ambil supaya tidak terjadi. Ya, dan Itu Mas. Jadi pendewasaannya harus ditanamkan. Iya, di Sportivitas pagi harus hari ini ditanamkan. sayang sekali nih dari Pasogati ya, Ketua Pasogati, Iya. Gopek tidak bisa hadir ya Iya. di pagi hari ini. Satu lagi masuk nih, Kang Tardi ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Terima kasih Kang Sutardi pencerahannya katanya ya. Jadi saya menyimak dari awal berkaitan dengan tragedi Kanjuruhan. Tentu kita berharap ini tidak terulang kembali di pentas sepak bola nasional, bahkan di antar desa atau tarkam pun harus tidak terulang nih katanya Kang Sutardi. Pertanyaan saya untuk Kang Sutardi ya, bagaimana supporter-supporter Cirebon bisa dibina nih agar juga bisa bersikap dewasa ya dan mendukung timnya baik PSIT maupun PSGJ dengan fanatisme tidak berlebihan katanya Kang Tardi ya. Kalau berlebihan ya kalah bisa marah itu Bisa yang marah, iya kan salah kalah nanti bisa merusak kan. Iya. Nah, menurut Kang Sutardi lagi-lagi supporter menjadi sorotan nih. Ini ada edukasi untuk supporter. Caranya bagaimana katanya Kang? Iya. Dikumpulkan atau bagaimana? Caranya yaitu tadi sudah saya sampaikan bahwa namanya supporter ini juga harus ditanamkan jiwa sportivitasnya yang kuat terhadap fanatisme klub itu sendiri. Komunikasi harus berjalan dari manapun, maupun PSIT, Majalengka, Kuningan, sebelah 3 Cirebon atau di luar daripada wilayah 3 Cirebon,
sesama supporter harus ada komunikasi yang baik, koordinasi yang baik, sehingga di dalam pelaksanaan di lapangan mendukung salah satu tim itu tidak akan terjadi. Minim sekali terjadinya hal-hal yang keributan kalau sudah ditanamkan. Ya, bagi teman-teman supporter, kita sudah mulai harus berpikir dewasa, berpikir jernih, tidak ada untungnya membuat keributan yang ada banyak ruginya. Ruginya, Ya kan? ya. Baik. Ruginya kalau tidak disanksi. Kalau kena sanksi, kalau tidak disanksi mending. Kalau kena sanksi kan rugi kita semua. Itu ya. Ya, jadi mari kita tanamkan jiwa kebersamaan, sportivitas, jiwa membangun supporter yang lebih baik ke depan. Ya, Kang Tardi, berikutnya juga nih Kang Tardi ya, ini dari Hasan ya juga menyampaikan bahwa salah satu yang memancing kadang ya memancing emosi dari supporter lain itu adalah yel-yel atau lagu-lagu itu yang ras katanya ya, yang sara itu katanya. Itu lagu-lagu juga harus dibenahi Kang Tardi, bahwa jangan menumbuhkan sikap ras, menumbuhkan kebencian, yel-yel yang dilakukan oleh para supporter. Menurut Anda Kang Tardi? Menurut saya yel-yel itu adalah fanatisme lagu-lagu daripada klub itu sendiri, supporter itu sendiri. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan kayak Aremania, jangan dulu pulang sebelum kita berjuang sampai mati. Nah, itu memang adalah untuk memotivasi semangat. Ya. Tapi bagaimana yel-yel itu di lapangan itu dilaksanakan, tapi selesai kegiatan, selesai sudah. Nah, disitulah yang harus ditanamkan jiwa sportivitas itu tadi. Sportivitas bahwa kita kalah, ya sudah kalah. Selesai semua. Di lapangan sudah biasa. Yang namanya yel-yel mau bakar-bakaran, mau apa di situ, tapi jangan keluar daripada arena itu sendiri. Contoh kami sendiri waktu kejadian waktu 2013 di Stadion Masud Kuningan, semua selamanya bakar-bakaran, kita juga bakar-bakaran, tapi selesai kegiatannya sudah. Selesai gitu ya. Nah, karena kami menanamkan siapapun orang yang berani macam-macam, berani membuat anarkis di stadion pertandingan, kita tidak segan-segan untuk mengambil, aparat nanti yang akan mengambil. Jadi ketegasan itulah yang harus ditanamkan itu ya. terhadap para supporter. Karena itu waktu 2013 gitu kan. Ya, waktu 2013. Tadi bagaimana ketika itu PSGJ Kabupaten Cirebon di waktu di Masud itu? Bukan PSGJ. Kebetulan kami mengakuisisi Persires senilai 2 miliar waktu 2013. Persires. Jadi Persires Cirebon FC ke Liga 2, di Liga 2, di titik Liga 2. Itu bagaimana nasib waktu itu, Kang? Nah, waktu itu hasilnya Kongres 2014, kelompok yang kita beli klubnya, yang akuisisi adalah kelompoknya Trigustoro, Sekjen PSSI. Nah, dua kubu inilah sehingga nasib kami sampai di 2014 terakhir. Selesai sudah. Jadi kelompoknya Trigustoro, Sekjen PSSI Pusat, dihabisi semua. Ya. Dual waktu terjadinya dualisme. Kita kalah Kongres di Surabaya waktu itu, sampai saya protes dengan berbagai macam cara kami, ternyata di sana kita tidak bisa dan tidak mampu. Banyak. Bukan hanya Persires Cirebon FC, tapi klub-klub lain pun banyak. Sehingga tumbang di 2014 ini kita tidak lagi memiliki Liga 2. Oh, gitu ya. Balik lagi Cirebon FC Liga 3. Liga 3 ya. Iya. Kemudian bagaimana juga Pesik waktu itu PSGC juga ya. Betul. Pesik Bunda Pesik. Padahal itu udah ke Liga 2 Kang ya? PSGC. Pesik dulu ya. Dulu waktu zaman Pak Bupati ya. Itu udah Liga 2, makanya dia punya stadion, tapi sampai sekarang harus dibangun lagi. Sama dengan Kabupaten Kota Cirebon, wilayah 3 Cirebon, minimal ada salah satu daerah yang sudah siap, ya minimal di Liga 2 lah. Biar teman-teman supporter bisa bersatu, padu, ya wadah daripada sepak bola untuk masa depan anak-anak kita, karena potensi anak-anak di wilayah 3 Cirebon ini luar biasa. Kalau hanya di Liga 3 saja, tidak ada Liga 2, ataupun pemerintah daerah juga sebenarnya harus berpikir, ini harus ada stadion yang layak, representatif. Ya, salah satu aja di mana Kuningan, Cirebon, Majalengka, Indramayu, itu adalah bahan untuk mengarah kepada Liga 2. Karena kalau naik Liga 2 tanpa kita punya stadion mau di mana? Ya, tidak ada stadion yang standar untuk Liga 2. Waktu kami di Kuningan 2013 juga kami paksakan karena tidak ada lagi stadion yang bagus, yang layak untuk Liga 2. Sehingga pihak penyelenggara akhirnya mengizinkan. Gitu Mas Abi.
Oke ya. Kang Tardi, menurut Kang Tardi ya, tadi Anda menyebutkan bahwa Liga 3 seri 2 Jawa Barat Iya, beberapa waktu yang lalu ini sangat disayangkan juga ya. betul. Jadi ini panpel, ini harusnya itu apa sih yang Kang Tardi tadi menyebutkan bahwa ada beberapa panpel ini adalah Tarkam, kemudian juga langsung ke Liga 2. Apa Iya. itu maksudnya? Liga 3. Maaf maksudnya. Iya. Apa itu? Ya, ini kan penunjukan daripada PSSI Jawa Barat. Heeh, heeh. PSSI Jawa Barat menunjuk pada tuan rumah. Kebetulan kemarin itu yang Liga 2, Liga 3 seri 2 ini tuan rumahnya di Cirebon dan Kuningan. 3 tempat di Cirebon. Lah ini kan stadion-stadion, bukan stadion, lapangan-lapangan yang biasa digunakan untuk SSB, Iya. biasa digunakan untuk Tarkam. Tarkam, dijadikan untuk Liga 3. Nah ini kan bagaimana? Mau profesional, bagaimana mengarah kepada profesional persepak bolaan di Jawa Barat? Nggak bisa. Harusnya stadion itu. Paling tidak di stadion. Kabupaten Cirebon punya stadion Ranggajati. Sejelek apapun Kabupaten Cirebon punya stadion. Jangan di Tegalkubu, jangan di Sindang Cipeje. Cipeje itu kesempit, lapangan yang tidak layak, tidak standar. Tegalkubu juga sama. Memang rumputnya bagus, tapi kan untuk standarisasi nggak bisa di situ. Nah kalau hal-hal terjadi keributan apa-apa mau kemana padahal ini? Nggak bisa. Itu di situ padat penduduk. Ya. Baik. Terjadi tawuran nanti para supporter, waduh repot itu. Itu yang harus diantisipasi oleh Panpel. Baik. Dan sayang sekali nih Kang Sutardi Raharja, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Dan sebelum saya tutup, Kang Sutardi silakan closing statement. Pesannya apa untuk pemirsa di rumah berkaitan dengan supporter dan juga tragedi Kanjuruhan? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua para supporter dimanapun berada, mari kita tanamkan jiwa sportivitas, kedewasaan, kebersamaan, komunikasi, koordinasi yang baik terhadap sesama supporter itu harus dilakukan karena keberhasilan, kenyamanan menonton itu adalah adanya koordinasi yang baik. Salam olahraga, salam berjuang, Kabupaten Cirebon. Oke, terima kasih nih Kang Tardi sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Sama-sama. Saya juga haturkan terima kasih untuk Anda, pemirsa yang sudah memberikan pendapatnya melalui WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.